Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda cantik dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga bunda-bunda semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan permintaan bunda-bunda yang masuk ke saya kemarin menonton video pertama saya tentang masak praktis, simple tapi rasanya oke, banyak masukan ke saya. Kenapa saya nggak bikin channel khusus tentang masakan, membongkar hadis bagaimana membuat masakan yang rasanya oke banget. Saya pikir-pikir dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat channel baru saya, channel khusus buat saya, yaitu channel Masak Bareng Umi. Pada episode yang pertama ini saya ingin membongkar hadis, mengupas tuntas bagaimana membuat tekwan yang rasanya super enak dari Jidan. Oke, pertama nih yang harus kita lakukan adalah memilih ikan. Kenapa kita kadang-kadang merasakan tekwan yang kita beli atau kita masak itu kurang gigit mungkin ya kalau kita bilang ya. Kenapa? Salah satunya adalah bahwa ikan yang harus kita pilih adalah ikan tenggiri. Nah, ikan yang bagus yaitu kalau matanya itu masih bening. Kemudian kita lihat insangnya, ya. Insangnya juga masih merah. Nah, setelah dipotong ikannya, dagingnya itu masih bening, ya. Nah, ketika bunda beli ke tukang ikan itu jangan lupa minta di filet. Karena yang kita ambil adalah dagingnya. Oke? Setelah kita lihat bahwa ikannya sudah kita lihat bagus, kita minta sama tukang ikan untuk difilet, ya. Ikan yang sudah difilet seperti ini. Lalu kita ambil dagingnya, dikerok pakai sendok aja, ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah sekali. Ya, seperti daging seperti ini ya, masih bening, ya. Kita kerok terus sampai habis. Kalau kita temukan ada duri-duri, kita sisihkan, ya. Kita ambil, kita kerok sampai habis, sampai hanya tersisa kulitnya saja, ya. Dan jangan lupa kulitnya itu jangan dibuang. Nanti kulitnya bisa kita buat empek-empek kulit. Dan rasanya enak banget deh pokoknya. Bunda-bunda, ini ikan yang sudah tadi kita kerok ya, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita coba sedikit haluskan supaya ketika nanti kita oleni, kita adun itu dia lebih mudah untuk kita proses ya. Boleh pakai ulekan yang dibungkus sini, atau kalau ada di rumah tuh yang pakai apa bisa. Atau kalau mau simple masukkan blender, gampang gitu ya. Kita coba pakai ini aja ya. Ini kita nggak usah terlalu lama karena memang daging tenggiri ini sudah halus ya, dan dia mudah untuk halusnya, lembutnya. Nah, ini dia daging ikan yang sudah siap untuk kita proses. Nah, dalam episode ini saya betul-betul ingin membongkar habis ya sampai tuntas step-stepnya supaya bunda bisa membuat tekwan yang super enak di rumah. Kenapa? Jujur setiap kali sahabat, teman-teman yang datang ke rumah dan mencicipi tekwan saya, semua bertanya, ini kok tekwannya beda, tekwannya kok enak, tekwannya kok spesial banget sih, gimana sih cara buatnya? Di kesempatan ini insya Allah bunda-bunda bisa membuat tekwan yang super enak, lazat jidan di rumah bunda. Baik bunda-bunda, sebelum kita lanjutkan ke proses pembuatannya, jangan lupa ya subscribe dan like channel Masak Bareng Umi ini. Kita hitung mulai dari sekarang, saya kasih kesempatan 5 detik untuk mensubscribe dan like channel ini. Kita mulai.
Terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah mensubscribe, like channel Masak Bareng Umi. Saya doakan semua bunda-bunda yang mensubscribe, like channel Masak Bareng Umi ini, saya doakan semoga bunda-bunda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda, kita lanjutkan bagaimana cara memproses tekwan yang super enak. Membuat tekwan ini yang pertama tadi dagingnya ya sudah dihaluskan, sudah siap diproses. Kemudian kita pakai sagu tani. Kenapa pakai sagu tani? Karena sagu tani itu nanti bisa menghasilkan tekwan yang warnanya putih. Kalau sagu biasa itu seperti kalau nanti hasilnya agak keabu-abuan. Nah, saya sarankan pakai sagu tani ya. Seperti itu. Kemudian kita pakai putih telur. Saya pakai 3 butir putih telur ya. Kuningnya jangan dibuang. Nanti tadi kan ada kulitnya ya yang untuk kita buat empek-empek, kuningnya kita masukkan dalam membuat empek-empek tadi ya. Kemudian tadi putih telur 3, gula dan garam. Ini kenapa kita harus bisa bikin tekwan sendiri, karena kalau kita bikin sendiri kita lebih tahu ya apa yang dimasukkan ke dalam adonannya ya, dan buat buah hati kita, buat keluarga kita, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu saya menghindari untuk tidak pakai penyedap rasa, karena sebenarnya dari ikannya saja sudah gurih rasanya. Saya hanya pakai garam dan gula ya, karena anak saya suka meratah atau menggadok biji-biji tekwannya ya. Terus kemudian pakai airnya harus air yang dingin, tidak boleh pakai air yang hangat apalagi. Dan biasanya saya masukkan juga batu-batu es ke dalamnya ya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat tekwannya. Lalu apa sih bumbu untuk kuahnya ya? Di sini spesialnya tekwan saya ya, karena kalau kita merasakan tekwan itu enak apa tidak itu di kuahnya juga selain dari biji-bijinya. Nah, bumbu untuk membuat kuah tekwan saya pakai jahe, bawang putih dan udang ya. Saya pakai udang-udang kecil ya. Nah, ketiga bahan ini kita blender ya. Kita blender, kemudian bawang merah yang sudah diiris-iris nanti untuk menumisnya. Itu adalah bahan untuk membuat kuah. Kemudian bahan nanti untuk menambahkan dalam kuahnya itu kita pakai jamur kuping ya, jamur kuping. Kemudian ini apa, bangkuang nanti kita potong-potong seperti sebentuk apa namanya korek ya, nanti coba saya praktekkan juga. Dan untuk penyajiannya nanti pakai seledri, cabai rawit merah yang diulek, kemudian ini jeruk. Kalau di kampung saya itu namanya jeruk sambal, tapi bukan jeruk limau ya, ini jeruk sambal, namanya jeruk apa ya, ini khusus untuk makan tekwan ya, rasanya jadi agak beda. Kemudian pakai bawang goreng. Oke, kita mulai ya cara membuat tekwan yang super enak. Sebelum kita mengoleni ini, kita nyalakan kompor dulu ya. Oke. Sekarang pertama kita masukkan putih telurnya ya, pastikan tangan kita dalam kondisi bersih. Nah, ketika kita mengaduk biasanya kita ketemu dengan tulang-tulang sambil dikeluarkan tulang-tulangnya. Sedikit-sedikit kita masukkan airnya. Disinilah perlunya kita pakai tangan, sebab kalau pakai sendok ya itu tidak terasa kalau di sini masih ada tulang-tulangnya. Ya, setelah airnya sudah tercampur rata ya, sudah seperti bubur seperti ini, kita masukkan garamnya ya, garamnya sama gula putih.
tersebut kita masukkan sagu taninya perlahan-lahan ya, sambil diaduk-aduk terus. Ini masih dingin ini ya, memang harus selalu dalam kondisi dingin. Nah, kita masukkan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita aduk sampai nanti tercampur rata. Ini beda adonan untuk empek-empek dengan adonan untuk tekwan. Kalau tekwan itu dia masih agak lembek ya, sedangkan kalau untuk empek-empek dia lebih kalis ya, sagunya lebih banyak kali. Sedangkan kalau untuk tekwan dia tidak sampai kalis banget ya. Baik bunda-bunda, ini adonan yang tadi sudah kita masukkan semua. Yang dagingnya kurang lebih 850 gram tadi yang setelah kita kerok tadi ya. Terus kemudian airnya itu tadi seberapa banyak, jadi hitungannya 1:1. Kalau tadi ikannya itu kalau kita peres di mangkok ya, misalnya 1 mangkok, maka airnya 1 mangkok. Dan jangan lupa airnya pakai es ya, jadi dia tetap dingin gitu ya. Kita hancurkan tadi kan, terus kemudian sagunya kurang lebih tadi 1 kilo kita masukkan pelan-pelan sampai terbentuk adonan seperti ini. Dia tidak kalis, pokoknya enak untuk dibentuk lah ya. Nah kemudian kita sekarang sudah siap untuk membuat bulat-bulat. Sebenarnya bentuknya tidak bulat kalau tekwan itu ya, bukan seperti bakso ya. Jadi nanti kita cubit-cubit sedikit baru masukkan ke sana. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Kita masukkan dulu minyak goreng supaya tidak lengket ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba, kita bulat-bulat. Nah, bentuknya seperti ini aja. Ya. Kalau dibulat-bulat malah justru aneh ya. Jadi kita cubit-cubit. Kalau mau yang agak besar boleh, mau agak kecil boleh. Tapi kalau saya lebih suka yang agak kecil-kecil ya, supaya sekaligus makan langsung satu suap. Dan lebih cantik bentuknya kalau bentuknya kecil-kecil seperti ini ya. Lalu kita buat semuanya sampai dia nanti mengambang. Kalau sudah mengambang kita angkat. Oh ya, satu lagi, membuat bulatan atau apa ini namanya ya, biji-biji tekwan ini sebenarnya mudah gitu ya. Asal yang penting kita mau, dan bunda-bunda jangan pernah malas untuk mencoba ya. Dan kalau untuk di awal-awal mungkin bunda bisa pertama kali dicoba dulu, satu dicoba, kalau kira-kira sudah bentuknya sudah oke, baru diselesaikan semuanya. Dan kalau saya biasanya kalau bikin biji-biji ini sekaligus, nggak bikin sedikit begini. Kenapa? Karena dia bisa kuat sampai 3 bulan. Ya, kita bikinnya banyak, biasanya saya 10 kilo itu saya bikin, saya adon, dan kemudian kita plastik-plastikin sesuai dengan sekali kita masak, bisa untuk 7 sampai 10 orang. Nah, bunda-bunda, sekarang biji-bijinya sudah naik ke atas. Kalau dia sudah mengambang berarti dia sudah matang. Setelah itu kita tiriskan ya di tempat yang seperti ini, tempat yang ada saringannya, sehingga dia akan tiris airnya ke bawah. Kalau sudah matang semua, harus kita cepat angkat ya. Kita matikan dulu kompornya.
Setelah semuanya ini, kita nanti akan membuat bumbunya. Bumbu untuk kuah tekwannya. Baik bunda-bunda, sekarang kita buat bumbu kuah tekwan. Nah, ini salah satu resepnya. Kenapa bumbu kuah tekwan saya yang enaknya luar biasa lagi jidan ya. Itu kenapa? Karena saya pakai udang ya. Jadi bahan-bahannya jahe, terus kemudian bawang putih dan udang, semuanya kita satukan, kita blender. Oke, kita blender dulu ya. Nah, ini hasil setelah kita blender tadi. Jahe, bawang putih dan udang kita blender sampai halus ya. Sekarang saatnya kita untuk menumis ya. Nah, untuk menumisnya kita juga pakai bawang merah diiris-iris ya. Jadi biar rasanya lebih wangi gitu ya. Selain nanti kalau disediakan juga dipelurukin atau ditaburi sama bawang goreng, tetapi ketika menumis kita juga pakai bawang yang ditumis dulu. Kita tunggu. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Ditumis sampai berwarna kuning, sampai harum baunya. Salah satu rahasia kenapa kuah tekwan saya itu enak, yaitu tadi kita pakai udang di dalamnya ya. Dengan adanya udang, rasa kuahnya itu lebih gurih dan lebih enak insya Allah. Setelah wangi, kita masukkan bumbu yang tadi sudah di blender. Kita pastikan dia harus matang ya, biar nggak bau. Matang. Nanti bumbu ini kita masukkan ke dalam kuahnya. Dan ini juga salah satu tipsnya, ketika bunda-bunda memasak udang yang harus dikupas kulitnya jangan langsung dibuang, tetapi bunda-bunda bisa merebusnya dulu ya. Kita ambil kaldunya, dan kaldunya itu nanti bisa dimasukkan ke dalam freezer, dan ketika kita membuat tekwan ini bisa kita pakai untuk menjadi kuah daripada tekwan kita. Ini juga salah satunya kenapa kuah tekwan saya itu rasanya gurih ya. Setelah matang, nanti kita masukkan ke dalam panci yang sudah siap ya, air kaldu udangnya. Nah, sedikit lagi matang. Setelah matang, kita angkat dulu bumbunya. Kemudian kita angkat ya pancinya. Nah, sekarang kita naikkan panci yang sudah berisi air kaldu udang. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kaldu udang tekwan saya itu lebih enak karena dia memakai kaldu udang. Baik bunda, tadi bumbunya sudah kita tumis, sudah matang, dan air kaldunya pun sudah mendidih. Sekarang kita masukkan bumbunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk bumbunya.
Nah, kemudian untuk pelengkapnya di dalamnya itu kita pakai bangkoang ya. Bangkoangnya diiris-iris, dipotong-potong sebesar ini ya, sebesar ini. Kemudian kita rebus sampai matang. Nah, jadinya seperti, dipastikan sampai matang ya Bunda ya, sampai empuk. Lalu kita masukkan ya. Setelah dimasukkan, kita masukkan juga jamur kupingnya. Jamur kupingnya sudah direndam, kemudian dicuci bersih. Sekarang kita masukkan. Nah, setelah itu, ini sudah langsung mendidih. Ya, kita masukkan tekwannya. Ya. Ini porsinya untuk sekeluarga. Seberapa banyak sesuai selera Bunda dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kita diamkan. Setelah itu kita masukkan garam ya. Garamnya ini agak banyak garamnya karena bangkoang ini menyerap garam. Kalau dia sedikit tidak berasa. Kasih gula putih, kemudian mericanya. Bibitnya kita masukkan. Seberapa banyak mericanya ini pun sesuai dengan selera. Kalau kami suka yang agak sedikit pedas, jadi seger ketika kita makan tekwannya ya. Alhamdulillah, tekwan spesial Umi sudah jadi. Sekarang kita akan menyajikannya. Nah, ketika disajikan kita perlu teman-temannya, yaitu dengan bawang goreng, kemudian seledri ya yang sudah diiris-iris, lalu sambalnya yaitu dengan memakai cabai rawit merah atau kita kenal dengan cabai setan. Diulek aja tanpa dikasih garam biasanya kalau saya ya. Lalu ini setelah diulek ya, kita kasih airnya. Kita kasih airnya. Ini dia sambalnya. Pedasnya luar biasa ini. Ya. Kemudian nanti diperas dengan pakai jeruk ya, jeruk sambal. Ya, jeruk sambalnya. Oke, kita coba ya. Kita matikan dulu. Kita coba sajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taburi bawang gorengnya. Kalau saya suka sekali dengan bawang gorengnya ini ya. Lalu seledrinya. Ya, selanjutnya sambal. Nah, sambalnya ini pun sesuai selera ya. Sedikit. Terakhir kita kasih perasan jeruknya. Baik Bunda, ini hidangan tekwannya sudah jadi. Kita coba sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya lazih cidan. Ya, kita coba tekwannya. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa ikannya berasa sekali, gurihnya, kenyalannya, semuanya luar biasa. Nah, kita makan kuah dan tekwannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Bunda di rumah harus coba ya resep ini, jangan pernah menyerah, mencoba terus, sekali dua kali gagal terus, yang pasti semangat untuk membuat keluarga bahagia ya. Dan saya juga ikut bahagia. Kebahagiaan buat saya adalah ketika bunda-bunda semua bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga di rumah. Kalau bunda-bunda semua ada request, ingin resep apa, bisa kasih masukan, tulis di komen ya. Insya Allah nanti saya akan berusaha memberikan yang terbaik buat bunda-bunda cantik semua. Baik bunda-bunda, sampai jumpa lagi di Masak Bareng Umi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.